Saudara dan sahabatku, apabila kita ini banyak masalah, masalahnya bertubi-tubi, yang satu belum selesai, masalah ada lagi. Untuk itu, kalau kita banyak masalah, segera kita bereskan. Seberes-beresnya, biar tidak ada masalah lagi. Namanya orang hidup, itu sebenarnya tetap kita punya masalah. Tapi jangan sampai masalah itu berlarut-larut. Jangan sampai masalah itu terus-terusan. Kita harus menyelesaikannya. Di samping kita berusaha untuk menyelesaikan secara lahiriah, secara fisik, kita harus menyelesaikan masalah dengan cara apa? Cara batiniah, yaitu berdoa, memohon pertolongan Allah agar masalah itu cepat selesai, mendapatkan petunjuk supaya masalah itu cepat selesai, cepat beres. Saudara dan sahabatku, apabila ini terjadi dengan kita, masalah bertubi-tubi datang. Entah itu masalah hutang belum selesai, masalah keluarga, masalah lainnya di tempat usaha, masalah pekerjaan, masalah dagang sepi, masalah lainnya pokoknya. Insya Allah, kalau kita mengamalkan ini, masalah cepat beres, seberes-beresnya. Jangan ragu saudara dan sahabatku semua. Kalau kita memohon kepada Allah yang yakin, seyakin-yakinnya. Kalau kita memohon kepada Allah, pasrahkan semua urusan kepada Allah. Yang terpenting, kita tetap harus berusaha, berdoa, dan tawakal. Semua pasrahkan sama Allah. Saudara dan sahabatku, ada satu amalan yang sangat mudah kita amalkan. Dengan melakukan ataupun melaksanakan sholat tahajud. Tapi sholat tahajud ini sangat mudah sekali, praktis. Cukup kita amalkan 2 rakaat saja. Tapi waktunya itu harus khusus. Ya, waktunya harus khusus. Apabila kita melaksanakan sholat tahajud itu 2 rakaat, waktunya 5 menit ataupun 3 menit lah contohnya. Ini saya contohkan 5 menit dulu lah. Berarti kita melakukan sholat tahajudnya 5 menit sebelum tengah malam. Ataupun kalau kita ini sholat tahajudnya 2 rakaat ini waktunya 3 menit, berarti kita mengamalkan sholat tahajudnya 3 menit sebelum tengah malam. Ya. Kenapa bisa begitu? Mari kita simak bersama-sama. Biar saudara dan sahabatku semua tidak gagal faham. Jadi sholat tahajud ini hanya dilakukan 2 rakaat saja. Ya. Waktunya itu antara 3 menit sebelum tengah malam atau 5 menit sebelum tengah malam. Misalkan tengah malamnya itu jam 00.00 ataupun jam 12 malam, berarti melakukannya jam 23.57 menit atau jam 23.55 menit. Jadi disesuaikan aja tengah malam, yang penting sebelum tengah malam. Kita sholat tahajud, bacaannya yang dihafal saja setelah
kita membaca surah Al-Fatihah. Tapi saran saya, kalau bisa pada rakaat pertama, setelah kita membaca surah Al-Fatihah, lalu kita membaca surah Al-Kafirun. Pada rakaat yang kedua, setelah kita membaca surah Al-Fatihah, lalu kita membaca surah Al-Ikhlas. Jadi sholat tahajud 2 rakaat. Rakaat pertama setelah kita membaca surah Al-Fatihah, lalu kita membaca surah Al-Kafirun 1 kali. Rakaat kedua setelah kita membaca surah Al-Fatihah, lalu kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1 kali. Setelah itu, pas sujud terakhir ini, setelah kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, lalu kita membaca ayat Al-Kahfi ayat 19. Ya. Surah Al-Kahfi ayat 19. Yang berbunyi wal yatalataf wala yus'iruna bikum ahada. Itu tengah-tengahnya Al-Qur'an. Itu biasanya kalau Al-Qur'an dulu ada warna merahnya di tulisan wal yatalataf. Ya, itu tengah-tengahnya Al-Qur'an di surah Al-Kahfi ayat 19. Waktu sujud terakhir setelah kita membaca tasbih 3 kali, tasbih sholat seperti biasa, Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kita baca itu, baca ayat tersebut sebanyak-banyaknya sambil sujud. Nah, kalau bisa pas kita sujud terakhir itu tengah-tengahnya malam, artinya tengah malam. Jadi jarum detiknya, jarum menitnya itu jadi 1. Ya. Jadi 1 di tengah-tengah. Jadi yang kita baca juga tengah-tengahnya Al-Quran. Pas kita sujud, dalam sujud terakhir juga pas di tengah-tengahnya jam 000 atau tengah malam. Jadi semua ngambil tengahnya semua. Ya. Jadi makanya tadi saya suruh sholat tahajud itu dimulainya 3 menit sebelum tengah malam ataupun 5 menit sebelum tengah malam, itu begitu. Karena kita usahakan pas sujud terakhir waktunya itu bertepatan dengan tengah malam pas. Karena kita sujud kan tidak mungkin kita melihat jam. Karena itu di dalam sholat. Jadi kita ancer-ancer ataupun kira-kira saja. Kita kerjakan itu tiap malam. Ya, kita kerjakan tiap malam. Silakan diamalkan. Semoga Allah meridhoi dan memberkahi kita semua. Semoga masalah saudara dan sahabatku semua cepat selesai, cepat beres. Amalkan dengan istiqomah setiap malam, rutin setiap malam, ikhlas menjalankan karena Allah. Semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Itu saja. Apabila ada ucapan saya, kata-kata saya, ataupun cara penyampaian saya tidak berkenan di hati saudara dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin. Karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Yang maha sempurna hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.